Abah juga mengutip di situ pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang berkata bahwa jadilah kamu pencari istiqomah, bukan pencari karomah. Wah, ini dia. Ya, biasanya kan kita kagum pada karomah, ya. Wah, dia punya karomah begini, karomah begitu. Ya, tapi ternyata, ya, itu bukan yang utama. Yang lebih penting adalah istiqomahnya. Ya, karena karomah itu akan sendirian dengan sendirinya diperoleh jika kita istiqomah. Ya, jadi karomah adalah hasil dari istiqomah. Artinya istiqomahnya lah yang harus lebih dulu. Ya. Kalau tidak istiqomah, mana bisa dapat karomah, gitu kan? Mulai dari Rasulullah sampai Pangersa Abah, wah istiqomahnya itu sudah ya di mana-mana pada berbagai macam hal. Ya, karena itu kemudian karomahnya datang dengan sendirinya. Nah, istiqomah ini ternyata bisa berupa perbuatan, bisa berupa kalimat, dan berupa pikiran. Nah, nah, perbuatan ini adalah yang kontinu, ya, sesuai dengan syariat. Ya. Nah, pada kalimatnya ini yang menarik. Kalimat istiqomah adalah la ilaha illallah. Nah, ini dia. Ya, inilah yang kita harus pegang. Ya, kalimat istiqomah kita pegang secara istiqomah. Ya. Dan istiqomah lebih baik daripada 1.000 karomah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangersabah, Guru Agung kita, Sang Wali Kutub pada zaman ini yang kita muliakan, kita hormati, kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakil talqin, para kiai, para profesor, para ustadz, para ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi fadalana alal katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini wa bataka wa arifatan wa atini maka kehadapan guru agung kita, Pangersabah yang sangat kita cintai, kita muliakan, kita hormati, kita haturkan Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah PPKN Surya Lasa Sirsena Rasa kita aturkan Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada seluruh hewan dan akhwat TKN kita haturkan Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama kita aturkan terima kasih yang tak terhingga pada Guru Agung kita, Pangersabah Abah, yang telah memberikan izin pada malam hari ini sehingga kita dapat menyelenggarakan manakiban eh, pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para wakil talqin yang telah hadir pada malam hari ini, juga pada para kiai, para profesor, para ustadz, dan juga para ikhwan dan akhwat. Tentu kita sangat berterima kasih pada Bunda Kaya, Prof. Priyatno yang eh, dengan tekun, ya, terus-menerus konstan memprakarsai, memfasilitasi manakiban yang kita lakukan secara online ini. Kepada pemangku hajat kita aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Ibu Hajah Ardiani
yang menjadi pemangku hajat pada malam hari ini. Semoga Allah limpahkan kesehatan, kesejahteraan, kemuliaan, kebahagiaan pada beliau dan keluarga besarnya. Beliau dipenuhi segala hajatnya, eh, dibisakan untuk selalu mengikuti ajaran eh, Tarekat Qadiriyah Naksabandia serta semua petunjuk dari Syekh Mursyid kita semuanya, segalanya selamanya. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Em, para ikhwan dan ikhwat, para profesor, para kiai yang saya hormati, terima kasih atas kehormatan yang diberikan pada malam hari ini kepada saya untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan uh, Manekban ini. Seperti kita tahu, em, kita membaca Fadailus Syuhur, karya guru agung kita, Bang Saabah, yang membahas tentang makna-makna bulan Hijriah, ya, dalam bingkai tasawuf. Buku ini luar biasa kalau kita lihat dengan kacamata eh, keilmuan. Ya. Nah, kita tahu bahwa eh, dari berbagai macam ceramah yang telah diselenggarakan, ya, eh, bulan ini, bulan Jumadil Ula, memiliki 10 huruf, yakni Jim, yang artinya adalah jihad, kemudian Mim, maghfirah, kemudian alif pertama adalah ihsan, kemudian yang keempat yaitu Dal, yang maknanya adalah din atau agama, kemudian alif kedua itu adalah ikhlas, ya. Yang keenam adalah lam pertama, lauf atau lembaran maknanya. Kemudian alif ketiga adalah istiqomah. Kemudian yang kedelapan adalah wow atau wujud. Kemudian sembilan adalah lam kedua atau lub maknanya. Dan yang ke-10 adalah ya, yaumiyah. Ya, maknanya yaumiyah. Yaumiyah. Ya. Nah, tentu para hewan dan akhwat sudah banyak mendengar tentang eh, makna dari jim, ya, huruf pertama jim atau jihad, ya. Nah, saya ingin membahas yang ketujuh, yaitu alif ketiga, yang maknanya adalah istiqomah. Dalam buku ini, Fathul Syuhur ini, Bang Abah menyatakan bahwa istiqomah maknanya adalah terbentuknya sebuah garis yang setiap bagian-bagian yang ditetapkan dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya pada semua posisinya. Artinya, oh, ada bagian-bagian yang telah ditetapkan, ya, dan ya, bagian-bagian ini kemudian dapat saling berhubungan, ya, karena adanya garis yang menghubungkan, dan itulah yang namanya istiqomah. Saya merenung dan, wih, menarik sekali, ya, bagaimana Abah mendefinisikan istiqomah ini, ya, yaitu terbentuknya sebuah garis yang setiap bagian-bagian yang ditetapkan dapat saling berhubungan antara satu dengan yang lain pada semua posisinya. Artinya sudah ada bagian-bagian ditetapkan dan istiqomah itu ada garis yang menghubungkannya. Ya. Nah, menurut ahli hakikat, Abang Sabah menyebut istiqomah itu adalah memenuhi janji secara totalitas dan menetapi jalan yang lurus dengan tetap menjaga batasan tengah atau moderat dalam segala hal, baik makanan, minuman, pakaian, ya, dan pada semua hal yang berkaitan dengan agama maupun hal-hal duniawi. Nah, ini juga menarik bahwa ini adalah memenuhi janji secara totalitas, ya, dan menetapi jalan yang lurus dengan tetap menjaga batasan tengah moderat. Wah, ya, jadi pada kata istiqomah ini terkandung makna moderat, ya, tengah, ya, dan itu yang baik, ya. Dan Bang Sahabat juga menyampaikan bahwa istiqomah adalah lawan dari kata bengkok, ya. Jadi berarti istiqomah adalah lurus dan lurus itulah yang bentuk garis.
Ya. Nah, ini juga berarti jalan yang lurus, garis yang lurus, yaitu kata pengersa, apa? Perjalanan seorang hamba dalam thariqah penghambaan diri kepada Allah dengan berdasarkan pada petunjuk syariat dan akal serta dilaksanakan secara kontinu, terus menerus. Nah, ini dia ya. Jadi perjalanan seorang hamba kita ini dalam thariqah penghambaan diri kepada Allah ya. Kita ini adalah yang berada dalam perjalanan ini ya. Kita menjadi seorang hamba dalam thariqah yang menghambakan diri kepada Allah dengan berdasarkan petunjuk syariat ya, dan akal ya, dan dilaksanakan secara kontinu. Nah, marilah ya petunjuk-petunjuk Abah ya, pesan-pesan Abah ya, contoh-contoh yang diberikan Abah ya, kita ikuti ya secara kontinu, konsisten, ajak, konstan, tetap ya, dinamis ya, tidak statis karena terus-menerus kita lakukan. Abah berpesan di situ bahwa dimanapun kamu berlaku istiqomah, maka Allah akan menetapkan kesuksesan bagimu sepanjang masa. Ya, jadi istiqomah itu seperti kalau kita tekun menjalankan sesuatu terus-menerus, ya, dengan telaten, ya, dengan penuh perhatian, dengan teliti, ya, perhatikan betul-betul apa itu eh, memperhatikan sekali detail-detail. Dan buku ini sangat mencerminkan perhatian beliau pada detail-detail tersebut. Ya, saya sebagai orang yang biasa membaca buku secara detail, suka sekali dengan pembahasan apa ini. Ya, karena dimulai dari makna kata, ya, kemudian dijelaskan. Ya, jadi mulai dengan definisi-definisi pendek, kemudian ada penjelasannya yang lebih dalam, lebih panjang lagi dengan berbagai macam contoh, ya, dengan berbagai macam kutipan dari hadis, ya, dari Quran, ya, kemudian dari pernyataan-pernyataan para ulama yang lain, ya. Nah, Abah juga mengutip di situ pernyataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang berkata bahwa jadilah kamu pencari istiqomah, bukan pencari karomah. Wah, ini dia. Ya, biasanya kan kita kagum pada karomah, ya. Wah, dia punya karomah begini, karomah begitu, ya. Tapi ternyata, ya, itu bukan yang utama. Yang lebih penting adalah istiqomahnya, ya. Karena karomah itu akan sendirian dengan sendirinya diperoleh jika kita istiqomah. Ya. Jadi karomah adalah hasil dari istiqomah. Artinya istiqomahnya lah yang harus lebih dulu. Ya. Kalau tidak istiqomah, mana bisa dapat karomah, gitu kan? Mulai dari Rasulullah sampai Pangersa Abah, wah istiqomahnya itu sudah ya di mana-mana pada berbagai macam hal. Ya, karena itu kemudian karomahnya datang dengan sendirinya. Nah, istiqomah ini ternyata bisa berupa perbuatan, bisa berupa kalimat, dan berupa pikiran. Nah, nah, perbuatan ini adalah yang kontinu, ya, sesuai dengan syariat. Ya. Nah, pada kalimatnya ini yang menarik. Kalimat istiqomah adalah la ilaha illallah. Nah, ini dia. Ya, inilah yang kita harus pegang. Ya, kalimat istiqomah kita pegang secara istiqomah. Ya. Dan istiqomah lebih baik daripada 1.000 karomah. Ya. Karena ya memang dia akan menghasilkan karomah-karomah. Gitu. Ya. Kata Bangsa Abah, tidak akan dapat istiqomah seorang pencari istiqomah kecuali dengan kalimat istiqomah yang didapatkan dari ahli istiqomah dan diutus untuk kalimat istiqomah. Nah, alhamdulillah kita telah mendapatkan kalimat istiqomah ya dari ahli yang ditetapkan istiqomah
dan diutus untuk kalimat istiqomah, yaitu pangersa Abah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus dengan kalimat itu dan dijanjikan surga untuk setiap orang yang memiliki kalimat tersebut. Nah, alhamdulillah kita adalah termasuk orang-orang yang ya telah diberi kalimat istiqomah. Nah, mari kita kemudian praktekkan itu secara istiqomah. Misalnya, ya, kalau kita dianjurkan untuk setelah sholat 165 kali, lakukan secara istiqomah. Syukur kalau bisa lebih banyak, ya, karena makin banyak, makin baik. Ya. Nah, apa menulis bahwa Rasulullah SAW bersabda, mengutus hadis dari Abu Zar, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW berkata bahwa tidaklah seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah, kemudian ia mati menetapi kalimat itu, melainkan ia pastilah masuk surga. Meskipun ia berzina dan mencuri, meskipun ia berzina dan mencuri, meskipun ia pernah berzina dan mencuri. Jadi meskipun berzina ini diulangi sampai 3 kali. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Ya, hilati fatulan ala kathirin min ibadil mu'minin, bahwa kita telah mendapatkan kalimat istiqomah. Kita tinggal mempraktekannya secara istiqomah. Terus menerus, continue, ya. Dan bagusnya kita mendapatkan zikir, ya, zahar dan zikir khafi. Sehingga tidak bisa atau tidak bisa tidak, ya, kita bisa menjalankannya, ya, secara lahir dan secara batin. Ketika kita khawatir kemudian didengar orang atau kemudian kelihatan bagaimana gitu, karena kita zikir jahar, ya, ya kita pakai zikir kofi, ya, atau di tempat-tempat umum, ya tentu kita tidak bisa berteriak-teriak la ilaha illallah la ilaha illallah, ya. Nah, disitulah kita bisa melakukan zikir batin, zikir kofi. Nah, alhamdulillah pada diri kita telah ditanamkan kalimat-kalimat istiqomah. Marilah kita mempraktekannya dengan betul-betul, dengan penuh keyakinan, sehingga kita bisa menjalankannya secara rutin, terus-menerus, dan insya Allah mendapat berkahnya. Demikian para hewan dan akhwat semuanya. Ini sudah jam 21:10, sudah 19 menit sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita dalam dalam surganya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.